Nah, saya tutupi semua dulu ya. Kelihatannya ganggu. Sebenarnya udah kelihatan? Sudah. Ya, oke. Jadi hari ini kemarin Sarah sudah selesai sampai UTS. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan arus bolak-balik dan yang terakhir mungkin osiloskop ya. Jadi untuk perangkat alat ukur arus bolak-balik itu ada yang dikembangkan dari prinsip arus DC dengan catatan harus ada menggunakan penyearah. Ada yang langsung menggunakan prinsip AC, yaitu asas elektrodinamometer. Kalau yang DC kemarin asas kumparan putar, jadi ini asas elektrodinamometer. Nah, sebelum asas kumparan kita lanjutkan dulu yang penggunaan moving coil ya sebagai display di dalam alat ukur DC, tapi digunakan di AC. Nah, kalau displaynya DC, kemudian inputnya AC, maka sebelum masuk ke display itu harus dibuat DC dulu AC itu. Jadi harus ada AC itu DC converter. Nah, AC itu DC converter yang paling terkenal itu adalah diode penyearah. Ada yang menggunakan satu diode yang namanya disebut dengan setengah gelombang, ada yang menggunakan 2 diode atau 4 bahkan yang disebut dengan penyearah gelombang penuh. Nah, gambar yang Anda lihat ini adalah rangkaian alat ukur yang menggunakan display DC tetapi inputnya AC dengan untuk membuat alat itu bekerja disarahkan dulu dengan penyearah ini, jadi diode ini. Jadi inputnya AC, kemudian melalui trafo itu disesuaikan harusnya tegangannya dengan tegangan diode ini, kemudian diarahkan baru keluar dari diode DC. Nah, DC ini dihubungkan dengan moving coil. Jadi ini, jadi kalau di dalam gambar ini yang tampak hanya moving coilnya nggak tampak, yang tampak hanya diode penyearahnya. Nah, kalau satu diode begini maka DC-nya hanya setengahnya ya, jadi hanya separuh. Kalau digambarkan itu seperti ini. Jadi hanya yang positif yang diloloskan oleh diode, gambarnya seperti ini. Yang negatif tidak diloloskan, dipotong. Sehingga menjadi arus DC yang sebetulnya tidak halus karena masih ada ripple-nya ya. Kalau yang bagus kan ini terisi semua. Itu. Ini AC-nya, inputnya yang kita ukur. Dan di sini tempatnya. Kemudian di sini masih AC, hanya untuk tegangan ini berbeda karena ini trafo. Ya, trafo step down, penurun tegangan. Kemudian masuk diode, keluar diode bentuknya seperti ini. Nah, dari sini lalu dimasukkan ke display yang berupa moving coil. Gitu. Nah, ini rincian dari arus AC ya. Jadi ketika diloloskan melalui diode, maka periode yang di bawah ini tidak diloloskan, dia hanya difilter, yang diloloskan hanya yang di atas. Nah, begitu. Sehingga efisiensinya juga rendah dia kan. Nah, sensitivitasnya 0,45. Jadi ini rangkaian lengkapnya.
Nah, ketika masuk moving coil ini bentuknya sudah DC dia. Tapi ketika masih di sini dia AC. Jadi AC dimasukkan ke dalam rangkaian yang displaynya bekerja berdasarkan DC. Nah, kemudian di sini dinyatakan bahwa sesuai dengan perhitungan ini bahwa tegangan DC itu sama dengan 0,45 tegangan rata-rata, jadi dia akan mendapatkan kesensitivitasan 0,45. Jadi hanya separuhnya sebetulnya yang bisa jadi secara, jadi kurang, sensitivitasnya kurang, ya. Nah, tapi ada juga yang rangkaiannya seperti ini, ya. Ini diodenya 2, yang satu ini untuk memperbaiki. Ini lebih bagus, lebih halus, tapi masih setengah gelombang, masih seperti ini display yang masuk ke moving coil. Nah ini RS-nya sama dengan R total dikurangi RD. RD itu artinya ketahanan dari diode dikalikan paralel antara tahanan sun dengan tahanan dalam dari galvano atau moving coil, sehingga didapat sensitivitasnya itu hitungannya seperti ini, ya. Ini rangkaiannya. Nah, ini cara ngitungnya, coba dicermati dulu. Kalau RM-nya diketahui 100 ohm, kemudian harus defleksi penuhnya 2 mA, maka tegangan DC-nya sama dengan 4,5 volt, R totalnya sama VDC per IT sama dengan 4,5 volt per 2 mA sama dengan 2,2250, sehingga di sini RS-nya ketemu, dimasukkan ke rumus, maksudnya ketemu 1,8 kilo sensitivitas per meter 10 bar, jadi sekian ohm per volt, 225 ohm per volt. Ini untuk rangkaian yang setengah gelombang, dan ini yang paling banyak digunakan, ya. Ini paling banyak digunakan setengah gelombang. Nah, nanti banyak latihan soal, silakan dibaca di bukunya William. Nah, kemudian yang rangkaian berikutnya itu pakai jembatan Wheelstone. Outputnya beda. Kalau tadi output yang satu diode itu seperti ini, hanya setengah gelombang seperti ini bentuknya. Tapi kalau ini gelombang penuh, ya, jadi pakai ini. Nah, ini bentuknya ini, karena yang negatif ikut diloloskan, tidak difilter. Nah, sehingga sensitivitas juga naik. Kalau tadi 0,45, sekarang 0,9 RMS. Ini rangkaian seperti ini penyearahnya. Jadi ini pakai pakai adaptor, ya, istilahnya penyearah, ya, rectifier, pakai rectifier gelombang penuh. Nah, di sini dikasih C supaya ininya lebih halus ripple-nya, artinya membuat ini gelombang-gelombang ini semakin kecil, sehingga nanti permukaan ini kalau bisa rata. Kalau ini rata banget itu ya jadi DC murni, kan. Tapi susah itu. Walaupun ditambah C banyak, biasanya masih ada ripple itu. Nah, ini teman-teman yang satu konsep yang menggunakan diode. Jadi alat ukur AC, tapi alat ukur tegangan, ya, dalam hal ini yang voltmeter yang AC tapi dibangun dari asas DC, yaitu moving coil. Mungkin dari sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan, silakan.
Saya kasih kesempatan 5 menit untuk membuka internet. Kalau ada pertanyaan silakan. Nanya dong Pak. Ya. Oh, ini Pak. Silakan Mas Walikram. Bagus Pak. Siapa? Bagas. Ayo, silakan Mas. Itu kalau perbedaannya yang setengah gelombang sama gelombang penuh apa Pak? Yang setengah gelombang ya tentu harusnya lebih besar, itu yang pertama. Terus yang kedua lebih halus ya, ripple-nya itu kecil, jadi seolah-olah sama dengan DC. Jadi DC itu di sini Mas, yang di ini itu kalau bisa nggak ada, jadi garis lurus kalau bisa itu. Kalau dari baterai itu garis lurus. Kalau memang DC, tapi kalau dari AC dirubah jadi DC, di sini tidak bisa lurus, masih ada ripple. Nah, ripple itu kalau yang pakai setengah gelombang ini lebih besar ripple-nya. Kemudian kalau gelombang penuh, dia ripple-nya lebih kecil karena ditambah C skala. Terus kemudian memang ini semua waktu itu ya, artinya semua kan ada, tadi dikatakan gelombang itu kan ada tadi. Nah ini, jadi dari 0 sampai V, setengah V per 2 sampai V, kemudian 3/4 V sampai 2 V itu dinaikkan semua tegangannya ini. Yang ini dinaikkan, jadi naik ke sini. Jadi lebih halus. Dan kemudian lebih sensitif, yang jelas. Dan ini sensitivitasnya 0,9, kalau yang tadi 45. Itu. Tapi kalau pakai setengah gelombang, yang ini periode yang di bawah 0 ini itu tidak diloloskan oleh diodenya, sehingga tegangan itu hanya terdiri, walaupun DC hanya terdiri ini potongan ini, sehingga ripple-nya garisnya tidak bisa lurus, jadi gelombang. Tapi DC yang tidak sempurna tentu. Itu Mas. Jadi untuk mengurangi ripple itu ya dipasang C, dan kalau bisa menggunakan jembatan Wilson, karena juga dia menaikkan sensitivitas. Kalau yang pakai ini kan sensitivitasnya cuma 0,45 tadi, yang pakai setengah gelombang. Ini, itu perbedaannya Mas. Oke, silahkan yang lain. Terima kasih Pak. Izin nanya Pak. Ya, Mas Nurizali. Kenapa yang di setengah gelombang itu paling banyak dipakai Pak? Kalau setengah gelombang ya karena sebetulnya dari segi konstruksi lebih kalau kamu merencanakan sesuatu kan, pemasangan bahan itu menjadi kalau bahannya banyak itu efisiensi kan kurang ya. Jadi biasanya juga diperhitungkan harga di pasar juga. Kalau ditambah 3 diode berapa harganya harus lebih tinggi kan. Gitu. Jadi pertimbangan efisiensi biaya pembuatan. Namun ya itu hasilnya tidak bagus karena harganya lebih murah jelas. Karena kurang 3 diode. Ya, 1 diode berapa misalnya gitu. Kalau produksinya banyak dan lain sebagainya, ada pertimbangan ekonomi juga Mas. Gitu. Tapi kalau biasanya pembuat itu sudah tahu ini hanya untuk latihan di sekolah atau untuk di lab laboratorium penelitian atau di lab untuk pembuatan alutsistanya tentara gitu yang perlu penelitian tinggi. Ya tentu kalau untuk sekolah cukup 1 diode aja, yang penting tahu prinsip-prinsip dan cara kerjanya bisa menggunakan voltmeter gitu. Jadi tidak perlu teliti hasilnya. Tidak perlu sensitif sekali alat itu. Karena sensitivitas itu menjadi bagian pertimbangan dalam memilih alat untuk digunakan. Kemarin saya sudah tanyakan juga kan di ulangan,
Kalau sensitivitasnya tinggi, maka risiko kesalahannya kecil. Tapi kalau sensitivitasnya rendah, risiko kesalahan pengukuran kan besar gitu. Itu kalau voltmeter kan. Sensitivitas itu kan dalam per volt ya. Ini. Yang kemarin saya jelaskan ada namanya efek pembebanan, loading effect tadi. Itu Mas Walikram. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan Aris kalau mau nanya. Kalau nggak nanya saya lanjutkan ya Mas ya. Nanti ada latihan-latihan soal. Nah, kalau kita selama ini mempelajari moving coil sebagai fondasi gerak jarum atau untuk mendapatkan torsi gerak yang kita gunakan untuk pengukuran atau mendapatkan mekanisme gerakan jarum penunjuk di alat-alat analog, maka asas moving coil itu atau kumparan putar itu DC, maka untuk AC itu ada banyak pilihan. Antara lain yang paling populer elektrodinamometer ini. Ada juga nanti besi putar, ya dan sebagainya. Tapi yang paling populer ini elektrodinamometer. Elektrodinamometer ini sebetulnya kelebihannya antara lain dia bisa untuk ukur AC, dan yang lebih penting lagi arus yang digunakan bisa inputnya tinggi. Kalau moving coil kan kecil arusnya ya, untuk memperbesar arus saja pakai sun, tapi itu untuk voltmeter, tapi untuk ampermeter, untuk voltmeter kesulitan. Nah, supaya arusnya itu bisa besar, maka mekanisme magnet permanen di moving coil itu diganti dengan magnet buatan. Nah, rangkaiannya itu seperti ini. Jadi ini bahan yang bisa berubah menjadi magnet yang di dalam gambar ini disebut sebagai current coil ini. Ya. Current coil. Ini jadi ada besi lunak gitu yang ya dua ini ya. Sama dengan kalau magnet permanen ada kutub utara dan kutub selatan, tapi kalau di sini ada dua buah bahan magnet atau besi yang bisa, atau logam yang bisa menjadi magnet, lalu dililitin kumparan. Nah, cuman lilitannya ini harus jumlah lilitannya ini maksud saya lilitan di potongan logam satu dan satunya itu harus sama jumlah lilitannya dan dihubung seri. Nah, dengan kawat yang diameternya sama, jumlah lilitan sama, dihubung seri. Nah, lalu di tengah-tengahnya ada diberi rongga. Nah, di rongga itu juga dibuat lilitan yang dengan kawat yang sama, yang mungkin ini paralel dengan arus ya. Jadi seperti ini. Ya tentu walaupun kelihatan kawatnya sama, tapi tidak seperti moving coil. Ini lebih besar kapasitasnya. Yang ini namanya rangkaian tegangan atau bagian yang berputar. Yang di sini disebut dengan kumparan arus. Ini kumparan tegangan maksud saya. Kumparan tegangan, ini kumparan arus. Di elektromagneter terdiri dari dua buah kumparan yang sama besar dan sebuah kumparan yang dapat bergerak. Yang kumparan tegangan ini yang dapat bergerak. Arus di rangkaian diukur melewati kumparan yang menyebabkan medan magnet. Jadi yang kalau ini diberi arus, maka kumparan yang ada di sini menjadi besi yang ada di sini menjadi magnet. Lalu celahnya ini menjadi daerah medan magnet. Lalu prinsip ini sama aja dengan moving coil, hanya magnetnya ini buatan. Itu magnetnya buatan, dan arus yang dikembangkan untuk membangkitkan magnet ini, kawatnya bisa diperbesar
sehingga memungkinkan bisa alat ukur yang lebih besar. Kalau AC kan pemakaiannya di luas ya, kalau DC terbatas, dan AC itu harusnya juga ada yang sampai besar. Nah, kelebihan alat ini, elektrodinamimeter ini, di samping digunakan untuk mengembangkan ampermeter dan voltmeter, ohmmeter, AC, tapi dia juga bisa digunakan untuk alat ukur AC yang lain seperti wattmeter, varmeter. Var itu yang pakai voltmeter reaktif itu pakai sin. Kalau ini kan kos ya. Nanti saya jelaskan. Kemudian juga bisa digunakan untuk mengembangkan alat ukur yang lain seperti cospliometer, frekuensimeter, dan sebagainya. Karena memang AC itu punya frekuensi, kalau DC kan enggak. Sehingga ini lebih luas pemakaiannya. Tuh. Gambar yang ilustrasinya seperti ini. Nah, ini tadi yang membuat bisa digunakan untuk magnet. Ya, magnet di sini yang dibangkitkan di sini harus sama dengan di sini besarnya. Cara untuk mendapatkan magnet yang sama itu tentu logamnya, silinder logam ini harus sama bahannya dan ukurannya dengan yang di sini. Kemudian yang kedua, kawat yang dililitkan juga harus diameternya sama dengan yang dililitkan di sebelah kanan. Kemudian jumlah lilitannya juga harus sama. Sehingga apa yang terjadi di sini sama persis. Magnetnya itu kuatnya dengan yang di sini. Nah, di tengah-tengahnya ini ada daerah medan magnet. Kalau ini sudah menjadi magnet, diberi silinder yang diberi lilitan, yang hubung seri juga. Nah, ini kumparan bergerak atau kumparan hilang ini yang digunakan sebagai membangkitkan torsi, atau bukan membangkitkan, yang digunakan untuk ya artinya di putarannya silinder yang ada di sini ini dimanfaatkan untuk menggerakkan jarum, gitu. Bahasa paling mudah ditangkap. Gitu. Jadi ini nanti akhirnya ini disebut kumparan arus yang dua ini, yang tengah ini disebut kumparan tegangan. Ini ada pointer atau jarum untuk redaman sama dipakai per di sini. Kemudian juga untuk menghaluskan, menghilangkan gesekan juga ada di sini jewel ya, artinya bantalan. Kemudian ada pivot tentunya ujungnya, itu sama seperti di kumparan putar. Ilustrasi lain gambarnya bisa seperti ini. Mungkin kamu bisa nangkap. Tapi di bukunya William Cooper itu gambarnya seperti ini, kurang bisa menangkap kamu tentunya. Lebih mudah ilustrasi yang tadi. Nah, torsi yang dibangkitkan sama ya, ada B kali A kali I kali N. Cuman di sini I-nya adalah bolak-balik. Nah, ini bentuknya. Sekali lagi, prinsip ini bisa dikembangkan sebagai untuk membuat ampermeter, voltmeter seperti yang kumparan putar, tapi kelebihannya di sini tidak hanya DC tapi juga bisa untuk AC. Kemudian juga bisa digunakan untuk wattmeter, frekuensimeter, dan cospliometer. Itu prinsip asas elektrodinamometer. Ilustrasinya gambarnya. Nah, ini wattmeter ya, lain. Sekarang asasnya dulu. Nanti baru kita ngobrol wattmeter. Silakan kalau ada pertanyaan di sini. Nanti kita ngobrol tentang wattmeternya. Prinsip elektrodinamometer, silakan. Anda saya minta untuk buka internet, silakan dibaca elektrodinamometer, baru kita nanti diskusi ya. Sebentar ya, saya ada tamu, bentar ya, tunggu kalian baca ya Mas.
Maaf, kelamaan. Ada pertanyaan enggak, Mas, Bapak, Bapak Ibu sampean? Kalau enggak ada, saya lanjutkan ya. Ada pertanyaan, Mas Ikram? Ketemu bahannya di internet? Itu yang pertama yang penting. Ketemu enggak, Ikram? Untuk bahannya masih rancu sih Pak di internet. Masih rancu? Iya. Rancunya gimana? Asas elektrodinamometer itu kalau di bukunya William, bentar, dibuka di halaman berapa ya? Bentar bukunya. Seratus tujuh. Ya memang nggak ada yang menjelaskan lengkap ya. Halaman ini Mas, halaman bab 5 ya. Bab 5 halaman 88. Coba dicari di bab 5, coba kata kuncinya gini Mas Sikrom. Bab 5 alat ukur arus bolak balik. Instrumen penunjuk arus bolak-balik. Coba tulis. Instrumen penunjuk arus bolak-balik. Di Akademi Edu enggak? Ada enggak? Instrumen penunjuk arus bolak-balik. Bab 4 masih tulisannya aku tadi ngomong bab 5 ya. Bab 4 Mas, tulisan bab 4 instrumen penunjuk arus bolak-balik. Itu ada Mas, lengkap. Cuman bisa dibuka atau enggak itu. Bab 4 ada enggak? Ika ketemu enggak? Nah,
Ada yang bawa M4 Pak, tapi nggak bisa dibuka. Iya itu membukanya harus pakai apa itu? Saya nggak ngerti. Makanya kalau menurut saya mendingan beli bukunya aja, itu cuma 50.000 lewat Tokopedia atau Shopee, itu udah nyampe rumah. Udah pakai, bisa dipakai untuk 1 semester. Bukan aku promosi, nanti salah. Pak, maaf Pak, mau tanya Pak. Tadi kalau di buku yang halaman 88 ya Pak? Halaman berapa itu Mbak? Tadi Bapak menyebutkan halaman 88 ya Pak? Itu yang lewat meter. Yang ini halamannya bab 4 itu kayaknya halaman 87 ya Mbak? 87 bab 5 instrumen penunjuk arus bolak-balik. Iya, ya itu. Bahannya itu. Itu kan di bawah itu ada poin 5.2 kan elektrodinamometer. Iya Pak, ada. Ada kan? Iya Pak. Ya itu. Penjelasannya seperti itu. Tadi saya cari yang gelombang penuhnya nggak ketemu Pak, soalnya di untuk gelombang penuh, penyarah gelombang penuh maksudnya? Iya Pak. Cari di halaman 97. Halaman kok 97? Halaman 93. 93, 94. Itu gelombang penuh ya Pak. Kalau yang setengah gelombangnya mana ya Pak? Mohon maaf Pak, saya bingung salah. Ini gelombang penuh. Iya Pak. Setengah gelombang cari aja di internet, banyak itu anunya. Oh, gitu kalau ya. nggak ada di sini, ketik aja penyarah setengah gelombang. Coba keluarnya apa itu? Baik Pak. Bentar ya Pak, makasih Pak. Ada Alia? Bentar Pak, belum ketemu. Oke, bentar. Bisa klik aja ini, nanti akan keluar artikelnya. Biasanya, nah, saya ikutin ini, ada penjelasannya. Nah kan, ini lebih jelas dari apa yang saya omongin ini. Blog-blog ini bisa kamu bacain, insya Allah membantu. Nih, setengah gelombang. Ini rangkaian anunya. Ini juga bisa di penjelasannya ini. Kan? Ini yang gelombang penuh. Tapi ini bukan tidak semuanya kajian pengukuran ya, ini kajian penyarah ya, rectifier. Tapi sama aja cara kerjanya. Nah ini. Ini baru kegunaannya. Ini ada gambar itu diambil dari situ. Oke. Mungkin itu, Mbak. Lia, gimana? Lia? Iya Pak. Nanti saya baca-baca blognya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi? Palikrom gimana Mas? Ada masalah? Ada problem? Eka? Yang lain?
Silakan loh. Nah, kalau nanti membaca di bab 4 itu tolong dipelajari lagi asas yang selain asas elektrodinamometer itu ada asas besi putar ya. Ada asas besi putar itu juga sangat lama itu, elegan itu. Artinya itu alat-alat dulu dibangun dari, tapi sekarang alatnya sudah karena besar hanya masuk museum. Jadi di lab masih ada juga tapi jarang digunakan. Tapi alat itu juga bandel. Nanti bisa Anda. Maaf Pak, mau tanya. Ya, silakan. Apa? Itu berarti elektrodinamometer itu bagian dari wattmeter ya Pak? Apa gimana Pak? Wattmeter itu dikembangkan dari elektrodinamometer. Jadi elektrodinamometer itu sama dengan kumparan putar. Jadi asasnya, cara mendapatkan gerakan jarumnya, elektrodinamometer itu. Setelah mendapatkan mekanisme jarum itu, torsi geraknya gimana didapatkan, torsi lawannya gimana gerakan, redamannya gimana didapat, baru nanti digunakan untuk apa. Sama seperti kumparan putar kan gitu cara membahasnya. Bagaimana mekanisme jarum itu digerakkan, kenapa kamu percaya bahwa itu representatif dari arus yang kamu ukur, kan gitu pertanyaannya. Lalu di sini ada rumus BINA. I-nya arus, B-nya itu fluksi, N-nya jumlah lilitan, A-nya luas penampang, kawat. Nah di ini juga gitu kan, cuman I-nya itu adalah I arus bolak-balik. Baru setelah dapat asas itu, bagaimana menggerakkan jarum itu didapat, lalu digunakan untuk apa? Nah kalau yang moving coil kemarin kan bisa tak ajarin, itu bisa digunakan untuk membuat ampere meter. Nah ini bisa digunakan untuk membuat voltmeter. Nah ini bisa digunakan untuk membuat ohmmeter. Sampai di situ, lalu kita bisa multimeter. Nah berikutnya kalau elektrodinamometer untuk apa? Nanti bisa digunakan untuk wattmeter, bisa digunakan untuk cosbemeter, bisa digunakan untuk frekuensi meter dengan menambah rangkaian komponen. Itu Mbak Ika. Jadi wattmeter itu pengembangan dari elektrodinamometer tadi Pak? Iya, wattmeter itu dikembangkan dari elektrodinamometer. Ketemunya elektrodinamometer dulu, baru setelah itu orang bisa membuat wattmeter. Oh iya, baik Pak, paham. Terima kasih Pak. Ya. Yang lain? Gimana Mbak Lia, sudah paham ya? Insya Allah paham Pak. Ya, Pak Adelan gimana? Nasrul aja manggilnya ya? Sudah Pak. Iya, oke. Kalau sudah saya lanjutkan. Kita bahas wattmeter dulu ya. Nah, salah satu pengembangan dari moving elektrodinamometer itu adalah dikembangkan menjadi wattmeter. Tadi ada kumparan yang bisa berputar, yang saya sebut sebagai kumparan tegangan, itu ini gambarnya. Tadi ada kumparan diam ya, yaitu kumparan arus, ini yang ini satu, yang satu ini. Jadi ini kumparan tegangan, ini kumparan arus. Gitu. Nah, ini rangkaian wattmeter seperti ini. Ini diambil dari mekanisme elektrodinamometer, di mana karakternya adalah dia magnetnya dibangkitkan, bukan magnet permanen. Itu bedanya dengan dengan moving coil. Nah untuk gerakan jarum tadi yang ditanyakan Lia tadi, ini sama rumusnya yang mengandalkan jarum ke sana itu BINA ya. Berapa besarnya fluksi medan ini, kemudian berapa arus yang lewat ke kumparan, berapa jumlah lilitan, berapa luas penampang. Itu
Tergantung itu. Kalau luas lilitannya kamu gedein, tentu kenceng itu anunya harusnya lebih besar dan harusnya lebih besar. Iya, harusnya lebih besar karena kawatnya lebih gede. Jarumnya geraknya lebih kencang. Itu. Nah, untuk mendapatkan mekanisme baliknya tadi ada bekas tadi. Nah, tapi kalau untuk wattmeter ini harus ditambah R. R ini fungsinya untuk memperkecil arus yang lewat di kumparan tegangan. Kenapa begitu? Karena harusnya kan sama ini sebetulnya. Harusnya itu kan lewat sini kan, gede ini. Karena memang salah satu kelebihannya dibanding kumparan putar itu adalah kemampuan harusnya besar. Lalu, nah di sini supaya arus yang lewat di sini itu tidak sebesar yang lewat arus ini atau kumparan arus ini, dibatasi R di sini. Nah itu, jadi ini pembatas arus. Ini menjadi wattmeter. Wattmeter untuk satu fase. Wattmeter itu ada 3 fase atau 4 fase gitu ya. 3 aja ya, 3 fase. 3 fase kawatnya 4, 3 fase kawat 3 kalau hubungan segitiga. Jadi ini adalah untuk satu fase. Itu. Bendanya seperti ini. Nah. Ini wattmeternya. Nah kalau 2 fase tadi rangkaiannya seperti ini. Buat dari buah ini. Nah ini karena ini segitiga maka ininya 3. Kalau ini hubungnya bintang maka kawatnya yang keluar akan 4. Gitu. Itu untuk elektrodinamometer untuk kajian hari ini. Selanjutnya silahkan dibaca dan latihan-latihan soal. Mungkin begitu. Selanjutnya kita diskusi kajiannya hari ini. Ada 3 ya yang dipelajari. Penyiarah untuk artinya harus pengukuran tegangan AC dengan basic moving coil. Kemudian yang kedua adalah elektrodinamometer yang basicnya ini adalah memang AC. Untuk prinsip kerjanya lalu kemudian dikembangkan menjadi wattmeter. Mungkin minggu depan kita lanjutkan untuk frekuensi meter dan cosvimeter dan aplikasi yang lain. Itu pelajaran ini silahkan dipelajari dan sebelum ditutup silahkan kalau ada pertanyaan. Nur Hidayah silahkan. Mas Rahman kumisnya semakin tebal aja. Gimana kabarnya Mas? Kampusnya nggak ditengok Mas? Alhamdulillah sehat sampai ini. Ke kampus praktek nggak ada mata kuliah praktek ya? Belum ada sih Pak. Itu udah rame itu di kampus. Udah seminggu ini rame saya lihat anak-anak praktek. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup. Makan silakan Mas. Yang lain juga Febrianto dan lain sebagainya. Gibran, Latif, mau Mas? Tidak Pak. Cukup Pak. Cukup ya. Kalau cukup dipelajari itu ya Mas ya, sumbernya di internet banyak banget. Jadi sekali lagi, pertama tegangan wattmeter AC itu bisa dibuat dari moving coil dengan catatan pakai penyarah. Contohnya itu wattmeter yang ada di multimeter itu. Yang di multimeter itu displaynya DC, tapi bisa untuk mengukur AC itu menggunakan diode. Jadi kalau kamu bongkar multimeter itu dalamnya ada ketemu diodenya. Ada yang diodenya itu jembatan, ada yang diodenya cuma 2 seperti tadi. Kemudian ada juga yang tidak pakai moving coil, ada yang pakai elektrodinamometer. Outputnya AC, jadi dia hanya bisa digunakan untuk AC alat itu. Saya rasa itu hari ini pelajarannya. Nah, untuk bagaimana sekian. Kalau nggak ada pertanyaan.
Mungkin Widi saya kasih kesempatan terakhir ya, nanya. Silakan Mas. Belum ada, Pak. Ya belum ada, belum belajar. Satam? Iya Pak, kenapa Pak? Siapa? Kalau ada pertanyaan silakan. Satam silakan Mas kalau nanya. Udah cukup Pak. Cukup. Rafli? Tengku Rafli, kemarin aku dapat ini, kiriman kopi gayo dari dosen Unsia. Cukup ya? Oke, saya kiri sekian. Kalau nggak ada pertanyaan, jaga kesehatan. Kita ketemu lagi hari Senin yang akan datang. Dengan catatan kamu dalam waktu 1 minggu harus dipelajari 3 hal. 1, alat ukur AC yang dibangun dari prinsip DC, kemudian asas elektrodinamometer dan wattmeter. Selesai begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Sama-sama. Pak. Terima kasih, Pak. Selalu, Pak. tutup ya. Tamuku nunggu sebentar ya. Baik, Pak.